Nah, ini saya akan minta bantuan Imam Ghazali melalui kitab beliau Mishkatul Anwar. Mishkat itu artinya ceruk atau lubang atau gua. Sehingga Mishkatul Anwar bisa diterjemahkan ceruk cahaya atau gua cahaya. Nah, di bagian awal kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali menjelaskan cahaya itu tentunya cahaya secara spiritual. Maknanya beda-beda sesuai level orangnya. Imam Ghazali di banyak teorinya sering sekali membagi level manusia di 3 macam ini. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah, bagi kelas-kelas manusia ini cahaya itu beda-beda maknanya. Menurut Imam Ghazali, bagi orang awam, cahaya adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang lain menjadi tampak atau kelihatan. Sarananya panca indera, khususnya mata. Nah, ini mungkin level kita ya awam. Jadi cahaya itu ya pokoknya terang. Cahaya itu bersinar. Cahaya itu pancaran tadi, gelombang elektromagnetik yang apa tadi, itu definisi awam. Jangan lupa, kadang-kadang orang awam ini ya memang terbatas begitu, sehingga Allah itu kadang-kadang menampilkan ayat-ayatnya tentang cahaya, menunjukkan bukti kuasanya tentang cahaya itu secara wadak. Ya memang bermakna cahaya. Jadi karena bagi orang awam tertentu susah untuk memahami cahaya di level lebih tinggi. Yang ngertinya cahaya itu terang. Mungkin teman-teman sering lihat ya kalau dalam ilustrasi-ilustrasi yang tidak harus Islam, ilustrasi spiritual, mistik itu tokoh-tokoh spiritual itu selalu digambar. Misalnya ada close up itu belakangnya dibikin terang bersinar seperti cahaya itu, dan di situ terus kita memaknai, oh ini bercahaya, orang suci. Mengapa gambarnya dibikin begitu? Ya karena yang dihadapi orang awam. Ngertinya bercahaya itu ya dibuat terang, belakangnya dibikin kayak ada lampunya dalam gambar, sehingga orang menganggapnya, wow, inilah orang suci yang wajahnya bercahaya atau kepalanya bersinar bercahaya. Nah, itu ilustrasi versi awam. Cahaya itu seperti itu. Kadang-kadang Allah juga menampakkan yang seperti itu. Misalnya kan ada riwayat Robi'ah Al-Adawiyah itu, sufi perempuan yang kita semua insya Allah kenal. Itu kan dulu dibebaskan oleh majikannya. Ketika suatu malam majikannya melihat beliau sedang beribadah dan bercahaya tubuhnya. Nah, ini cahaya yang semacam ini di kalangan sufi, di model orangnya kelihatan langsung cahayanya, itu pastinya seizin Allah untuk mengajari kita. Karena akal kita, penangkapan kita tidak nyampe dengan makna cahaya yang lebih dalam. Kita ngertinya cahaya itu ya murub, memancar, kelihatan nyata. Ada cerita yang terkenal sekali dalam dunia sufi. Jadi ada salah seorang sufi yang beliau ini gelarnya cahaya, An-Nuri. Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Ahmad An-Nuri. Ini sufi besar, temannya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dulu pernah kita bahas. Jadi Syekh Abu Hasan Ahmad An-Nuri ini, mengapa digelari An-Nuri? An-Nuri itu berarti manusia yang bercahaya. Karena ada riwayat beliau ini kalau bicara, misalnya ruangannya gelap sehingga tidak kelihatan apa-apa, dari mulutnya
keluar cahaya, sehingga satu ruangan terus terang benderang. Mungkin pernah ada cerita beliau sedang berceramah atau memberi nasihat dan dalam gelap gulita, tapi dari mulut beliau keluar cahaya sehingga ruangannya jadi terang benderang. Ada riwayat begitu. Ada juga riwayat yang menyatakan ya beliau ini punya satu tempat khusus di tengah padang pasir untuk kholwat sepanjang malam. Nah, saat beliau kholwat ini di malam hari, tepat di atas tempat beliau kholwat itu memancar cahaya yang terang sekali. Oh, ini jadi dari dua pengalaman itu terus beliau digelari An-Nuri. Apa kalau tidak begitu beliau tidak dekat dengan Allah? Imam Abu Hasan, Abu Husain Ahmad ini, untuk siapa sih cahaya itu? Nah, kalau menggunakan teorinya Imam Ghazali tadi, cahaya yang memang wadak, kelihatan bercahaya, murub, itu sebenarnya untuk kita. Jadi itu bukti, itu mungkin ayat, itu mungkin petunjuk Allah untuk kita, untuk menunjukkan pada kita, untuk mengikuti kebaikan-kebaikan, mengikuti amal soleh, mengikuti beliau, para kekasihnya. Kalau para kekasih itu sendiri sebenarnya mungkin tidak butuh cahaya-cahaya yang semacam itu. Kitalah yang butuh untuk bisa mendeteksi di mana para kekasih Allah itu adanya. Nah, sehingga oleh Allah memang ditampilkan dalam bentuk wadak yang verbal, ada cahaya yang memancar. Nah, ini meladeni kita yang makomnya masih awam. Kita biasanya kalau ketemu yang luar biasa seperti itu kan baru terus ikut, baru terus percaya. Kalau tidak ada itunya tidak percaya duluan. Oke, jadi ini makna cahaya level pertama. Kita butuh ada cemelorotnya, kita butuh ada terangnya, ada memancarnya, baru kita percaya kehadirannya, tajallinya Allah. Itu makna dasar yang pertama. Ada makna kedua. Ini nur bagi khawas. Nur bagi khawas ini jalannya adalah pemahaman, sarananya akal. Jadi ini menangkap kebenaran, menangkap hidayah. Nur tadi kan maknanya hidayah. Menangkap petunjuknya Allah dengan jalan akal. Bagi teman-teman yang tekun belajar, mencari ilmu, mengejar hikmah, ini sebenarnya kita sedang mencari cahaya, mencari hidayah di level kedua. Jadi level orang-orang khawas. Ya, saya tidak berani bilang bahwa kita ini ada di makom khawas. Ya, kita ini makomnya masih awam, berusaha naik untuk ke makom khawas. Ya, kita belajar ini sebenarnya. Semoga kita bisa naik levelnya sedikit ke makom khawas. Jadi memahami cahaya Allah lewat jalan akal, dengan jalan belajar, dengan jalan mencari guru, dengan jalan membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya sedang mengejar cahaya di level khawas. Sarananya akal. Apa bisa? Bisa. Jadi akal kita itu ya perangkat yang istimewa, yang dianugerahkan oleh Allah. Pastinya juga bisa mencapai dan menemukan kebenaran. Oke, kalau ini level kedua. Ada level ketiga, yaitu makom khawasul khawas. Makom khawasul khawas ini kesannya yang kita pahami selama ini, kalau versinya Imam Ghazali selalu makom para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah orang yang menemukan cahaya lewat jalur sufi saat mereka mengalami kasyaf. Sarananya adalah kebebasan. Bebasnya akal dari khayalan, dari waham, dari pandangan-pandangan yang
duniawi, dan lain sebagainya. Jadi jiwanya bersih, isinya hanya Allah saja, maka dia bisa memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Kalau ini namanya nur bagi khawasul khawas. Ini makom yang tinggi para kekasih Allah. Jadi cahaya itu ada nur di level awam, ada nur di level khawas, ada nur di level khawasul khawas. Ini bisa dibahas di Mishkatul Anwar.